Hello ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film Code yang rilis tahun 1996. Tentang seorang pemuda gelandangan bernama Nick yang tak tahu berterima kasih. Ia dikerjakan oleh Joe dan istrinya Betty menjadi pelayan toko ikan dan diberi tempat tidur di kamar anaknya bernama Danny yang bekerja sebagai aktor di luar kota. Si Nick ini bukannya berterima kasih kepada Joe, malahan menggedap istrinya yang nolong. Seperti pepatah bilang, pagar makan tanaman. Bagaimana kisah selengkapnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film ini dibuka menampilkan seorang pemuda bernama Nick dikejar dua orang polisi yang sedang merazia para gelandangan. Tiba di depan toko ikan, Nick berhenti. Lalu ia memberanikan diri masuk ke toko. Di dalam toko ada Betty. Nick minta tolong untuk diambilkan air. Lalu datang Joe, suami Betty. Nick memperkenalkan diri kepada Joe dan Betty dirinya gelandangan, tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan. Rupanya, Joe dan Betty merasa iba kepada Nick. Mereka pun membawa Nick ke rumahnya untuk makan malam. Saat makan malam, Joe dan Betty mengajak Nick untuk bekerja di toko ikannya dan nginap di rumahnya. Setelah makan, Nick menunjukkan sikap baiknya dengan membereskan meja makan. Lalu, dia diajak Betty ke kamar Danny. Anaknya yang bekerja sebagai aktor di Los Angeles dan sudah berkeluarga. Betty menempatkan Nick untuk tidur di sana. Namun Joe melarang, karena bila Joe datang, Danny akan tidur di mana. Namun Betty kekeh agar Nick tidur di kamar Danny. Nick pun diberi beberapa setel baju milik Danny. Untuk memperkenalkan Danny pada Nick, Betty memutar video tentang Danny. Paginya, Nick dibangunkan Joe untuk belanja ikan ke pasar. Setelah itu, mereka membuka toko. Joe memberikan contoh pada Nick cara memajangkan ikan dagangannya. Tak hanya itu, Joe pun mempraktekkan cara menyisit, memotong, dan mengiris ikan. Tak berapa lama kemudian, datang pembeli, disusul Betty. Adegan beralih pada Betty yang sedang di make up tidur, sedangkan Joe terlelap tidur kecapean. Padahal si Betty ini lagi kepingin. Hai, sedangkan Nick baru keluar dari kamar mandi. Ketika ia masuk ke kamarnya, ia terkesimak melihat Betty dari belakang yang sedang memilih baju yang akan diberikan pada Nick. Sewaktu Nick mengatakan Betty cantik dengan gaun tidurnya, Betty tersenyum malu. Lalu ia beranjak keluar. Modus mulai dipakai. Siangnya, Nick sibuk di toko bersama Joe sedang menyisit ikan. Tak berapa lama kemudian, datang Betty. Untuk mengiringi mereka kerja, Betty memutar radio. Lagu yang dipilih oleh Betty dipindahkan oleh Joe ke gelombang yang lain. Betty tak terima. Ia kembalikan lagu yang tadi ia putar. Akhirnya, Joe marah. Radio itu lalu ia matikan, membuat Betty kesal. Nick pun tak tinggal diam. Ia mengaktifkan lagi radio dengan memilih musik yang riang sambil sedikit berjoget, membuat Joe senang. Paginya, Joe dan Nick berlari sambil ngobrol. Mereka berhenti di pinggir laut sambil melihat nelayan yang sedang menangkap ikan. Karena waktu bernyak siang, Joe mengajak Nick pulang untuk belanja ikan di pasar. Selanjutnya, Joe dan Nick berkutat dengan sibukannya di toko. Sedangkan Betty, dia memperhatikan Joe dan Nick yang sedang melayani pelanggan yang sedang komplain karena pesanannya belum dikirim. Ketika datang di rumah, Betty masih marah pada Joe, menghidangkan makanan untuk makan malam pun sambil uring-uringan. Sedangkan Joe dan Nick sedang asik main kartu. Saking kesannya, Betty merampas dan menyobek kartu yang sedang dimainkan oleh Joe dan Nick. Keesokan harinya, Joe dan Nick beristirahat membeli roti di sela-sela joggingnya. Ketika Nick datang ke rumah, ia terkesimak melihat Betty sedang di kamar mandi. Ketika Betty keluar kamar mandi, Nick sedang sibuk mempersiapkan sarapan pagi. Betty mengungkapkan kekesalannya terhadap ulah Joe yang akhirnya ini tidak memperhatikan dirinya.
Malam harinya, Betty dan Nick menonton film yang dibintangi Danny. Datang Ju mengomentari bahwa Danny sangat baik dalam berakting. Pada tengah malam, Nick bangun. Ia begitu gelisah. Datang Betty menemani. Nick berkeluh kesah pada Betty bahwa dirinya kesepian. Keluh kesah Nick berbanding lurus dengan kondisi dirinya. Sedetik kemudian, Betty menggoda Nick. Selanjutnya, tak disangka dan tak dinyana, kejadian yang tak terduga, mereka melakukan, waduh, weleh-weleh. Pagar makan tanaman ini mah bos. Adegan berikutnya, saat Joe, Betty, dan Nick makan. Betty begitu mesra dan manja pada Joe. Namun di belakang, kegiatan weleh-welehnya diulang kembali. Begitu juga saat Joe nonton TV, Betty menyiapkan makanan di dapur sambil bermesraan dengan Nick. Waduh, kayak perangko tuh, nempel mulu. Pada suatu hari, tiba-tiba Danny mendatangi rumah orang tuanya dengan membawa istrinya bernama Ami dan anaknya. Ia berteriak memanggil ayah dan ibunya, namun tak ada yang nyaut. Lalu ia meniup riwit. Ini kayak wasit. Tapi tetap tak ada yang keluar. Maklum ibunya sedang sibuk bersama Nick. Waduh. Akhirnya Betty keluar dengan rambut yang disambut Danny dengan gaya superhero. Lalu Danny memeluk ibunya. Karena anaknya nangis, Danny membawa anaknya ke kamar. Namun, ketika membuka pintu kamarnya, ia kaget karena di kamarnya ada pria yang tak dikenalnya. Dengan sigap, Betty menjelaskan dan memperkenalkan Nick pada Danny. Bahwa Nick sebagai pegawai di toko ikannya dan nginap menempati kamar Danny yang kosong. Tak lama kemudian, Joe datang memeluk dan menggendong susunya. Karena kamar ada yang menempati, Danny keluar dengan kesal untuk nginap di hotel. Adegan berpindah saat Danny berada di toko ikan. Ia bukannya membantu ayah, ibu dan Nick yang sedang sibuk mengiris dan melayani pembeli. Namun, ia asik dengan mainan anaknya. Kayaknya masa kecil kurang bahagia nih. Selanjutnya, Danny membawa kedua orang tuanya bersama Nick berlayar dengan kapal sewaan. Di sana, mereka berfoto dengan bahagia. Nick dan Danny pun kelihatan akur. Sementara jalinan Betty dan Nick tetap berjalan meskipun ada Danny. Dia pun bertambah tugasnya, yakni memandikan anaknya Danny. Ternyata anaknya Danny sepertinya suka diurus oleh Nick, membuat istrinya Nick kagum. Pada suatu hari, Danny membawa Betty minum di sebuah bar. Danny berkata pada Betty bahwa dia mencurigai ibunya ada affair dengan Nick. Kecurigaan Danny dilepaskan oleh ibunya bahwa dirinya tidak ada hubungan fair dengan Nick. Kedekatannya dengan Nick karena Nick sudah dianggap anaknya. Namun Danny tetap tak percaya, membuat Betty marah. Lalu ia meninggalkan Danny. Untuk membuktikan dugaannya, Danny mengajak keluarga makan-makan di taman dengan menari. Saat mereka duduk sambil ngobrol, di bawah meja Betty megang kaki yang disangka adalah kakinya Nick. Dia baru tahu bahwa kaki yang dipegangnya bukan kaki Nick. Saat Nick beranjak dari meja, ternyata itu kakinya Danny. Membuat Betty marah karena dengan demikian perselingkuhannya dengan Nick ketahuan. Danny, ya kasihan deh lu. Ingat bosku, sabun imunnya yang nyebutkan hitut pasti bau ketahuan. Keesokan harinya, Betty dan Nick sibuk di toko ikannya menyiapkan dagangannya. Seperti biasanya pula, di depan Betty dan Nick tidak memperagakan keintimannya. Sehingga tidak curiga terhadap hubungan perselingkuhan Betty dan Nick. Profesional nih selingkuhnya. Justru kecurigaan itu berpindah pada Ami. Ketika Nick mengatakan ikan ke rumahnya, Ami mengajak jalan-jalan Nick dengan membawa anaknya. Istri Danny memberitahu Nick bahwa Danny memukul dirinya karena Danny cemburu atas kedekatannya dengan Nick. Dan Danny mengusir dirinya untuk pergi. Nick menasihati agar istrinya Danny tenang. Karena itu baru tuduhan. Alih-alih menasihati, Nick malah memeluknya.
Saat Nick masuk kamar, dia kaget karena di sana sudah ada Dani. Dani mengatakan bahwa Ami berselingkuh dengan Nick sambil memberikan bukti sebuah foto. Tapi Nick tetap kekeh bahwa dirinya dengan Ami tak ada hubungan apa-apa. Namun, adegan selanjutnya membuktikan bahwa Nick ada affair dengan Ami. Karena Nick mengantarkannya Ami naik bis dan peluknya. Di tempat lain, Dani masih kesal terhadap istrinya. Lalu ia menelepon ayahnya. Ia menceritakan masalah yang sedang dihadapi keluarganya dan menceritakan perselingkuhan Betty dengan Nick. Bersama dengan itu, datang Betty. Mendengar penjelasan dari ini, Joe marah. Namun ia tetap tenang dan menanyakan kebenaran kepada Nick. Nick awalnya menyangkal, namun karena terus-menerus didesak, akhirnya ia mengakuinya. Mendengar pengakuan Nick, Joe mengusir Nick, namun ditahan oleh Betty. Ia mengakui telah hilap melakukan perbuatan tak senonoh dengan Nick. Mendengar pengakuan istrinya, Joe marah, langsung menghajar Nick. Emosi yang tak terhankan kemudian, sehingga penyakit jantungnya kambuh. Dengan cemas, Betty menelpon rumah sakit, sementara Nick memeluk dan menyadarkan Joe sambil minta maaf hingga Joe tak bisa ditolongnya. Malam harinya di saat hujan, Nick datang ke toko ikan. Ia menangis menyesali perbuatannya mengakibatkan Joe berlayar. Dan film pun the end. Itulah sahabat, alur cerita film Kawat. Semoga terhibur, cerio, bye-bye.